soldiers and your spies keep watch for a man returning to Bethlehem. A man of power. A man the people will follow. If I claim this child is mine, I will be lying. I will have broken a law laid down by God. I would never ask you to lie. If I say this child is not mine, they will ask what I want to do. Mary, even your cousin Elizabeth has conceived a son in her old age. For nothing said by God can be impossible. Let it be done to me, according to your word. Gold for the King of Kings. Frankincense for the priest of all priests. A gift of myrrh to honor thy sacrifice. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, tanaman
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 15 Desember 2024. Kita masih menyambung seri khotbah tentang dilema di Natal pertama, dan hari ini kita sampai kepada tokoh yang ketiga. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu tokoh utama, tokoh inti dari Natal pertama, yaitu Maria. Dasar firman Tuhan untuk khotbah saya hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 30-34. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 30-34. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sebelum kita lebih jauh belajar bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini dalam memasuki minggu-minggu Advent, mempersiapkan hati untuk merayakan Natal, kami ada waktu lagi duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, khususnya belajar dari Maria, yang akan hamba share pagi hari ini, juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita akan belajar dari seorang tokoh utama, atau salah satu tokoh inti, tokoh utama dari Natal pertama, yaitu Maria. Dan belajar dari Maria ini, kita akan belajar tentang dilema yang berikut, yaitu dilema antara iman dan kemustahilan. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat tentang kisah hidup saya sendiri. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu tentang kisah pertobatan saya dan juga kisah hidup saya. Bapak Ibu, saya bertobat masih di usia yang masih sangat muda, sangat kecil, yaitu kelas 5 SD. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di usia itu. Di Batu Malang, ketika saya mengikuti acara kebaktian tahunan di Batu, khususnya di acara kebaktian kebangunan rohani khusus untuk anak. Dan disitulah saya membuka hati saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan pada saat yang bersamaan, saya juga mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mendapatkan panggilan Tuhan jelas waktu itu yang memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Bahkan lebih fokus lagi ingin menjadi seorang misionaris. Nah, Bapak Ibu, sejak pertobatan saya, sejak saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saya mengambil keputusan untuk bertobat, saya terus hidup melayani Tuhan. Dari waktu ke waktu, aktif melayani Tuhan, baik di sekolah, maupun di gereja, maupun di tengah persekutuan yang saya ikuti pada waktu itu di kota Makassar, di ujung Pandang. Bapak Ibu, saya juga pernah share kisah ini atau cerita ini kepada Bapak Ibu, khususnya jemaat di NLCC. Waktu saya SMP kelas 3, papa saya kena stroke di usia 49 tahun. Nah, mau tidak mau, karena stroke itu, papa saya tidak bisa bekerja lagi. Papa saya harus berhenti bekerja. Waktu itu kami sekeluarga baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Papa, mama saya dan adik saya, kami sama-sama mengambil keputusan untuk aktif terlibat dalam pelayanan, memakai semua karunia talenta yang kami punya untuk melayani Tuhan di gereja di mana saja Tuhan beri kami kesempatan. Tapi Bapak Ibu, karena situasi tadi, karena papa saya tidak bisa bekerja lagi, mau tidak mau, secara finansial boleh dikatakan hidup kami struggle waktu itu. Mama saya harus bekerja kembali menjadi guru di usia yang tidak muda lagi waktu itu. Dan saya ingat dengan gaji 50.000 sebulan. Sedangkan waktu itu sebelum papa saya kena sakit, papa saya baru saja mengambil rumah BTN untuk kami dengan harga bulanan atau kredit bulanannya Rp71.000. Bapak Ibu, tidak sempat untuk menceritakan semuanya, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan. Harus bekerja di tengah papa saya kena stroke, mama saya bekerja gaji 50.000, sedangkan uang bulanan untuk rumah kami saja sudah 71.000. Dan ya, Bapak Ibu, sejak kecil, ini lanjut lagi kisah hidup saya. Sejak kecil, sebelum saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya punya cita-cita tuh menjadi pilot, Bapak Ibu. Tapi pendek cerita, gagal. Tidak bisa jadi pilot, karena saya nggak tahu, mungkin sekarang peraturannya berubah. Tapi waktu usia saya itu, peraturan untuk jadi pilot atau salah satu kualifikasi adalah harus katanya giginya bagus. Berhubung gigi jelek,
tidak bisa masuk jadi pilot. Tidak boleh kacamata, sekarang mungkin bisa karena ada contact lens, tapi waktu usia saya waktu itu tidak boleh kalau sudah kacamata, sedangkan saya sudah memakai kacamata waktu itu Bapak Ibu, sehingga gagal. Nah, karena tidak bisa jadi pilot Bapak Ibu, saya ganti cita-cita saya. Atau ganti, ya udah nggak bisa jadi pilot, saya pingin menjadi seorang arsitek. Karena papa saya kena stroke dan kami sekeluarga benar-benar bergumul struggle secara finansial, muncullah dilema boleh dikatakan dalam hati saya, dalam hidup saya. Maukah saya tetap memenuhi panggilan Tuhan yang memanggil saya waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu kelas 5 SD yang lalu untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu? Atau karena situasi finansial di tengah keluarga yang sulit waktu itu, ataukah mungkin lebih baik saya kuliah sekuler untuk menggapai cita-cita saya, arsitek waktu itu, supaya nantinya setelah lulus saya bisa bekerja, saya bisa menghasilkan uang, mudah-mudahan bisa menghasilkan uang yang banyak, sehingga saya bisa membantu keluarga saya yang susah pada waktu itu. Bapak Ibu, teman-teman saya yang kenal saya bilang, Ricky kamu daftar saja, ngapain kamu menjadi seorang hamba Tuhan, kamu kuliah saja, atau kamu coba mendaftar saja di fakultas teknik atau arsitek. Kalau kamu tidak lulus, baru kamu coba untuk masuk di I3. Waktu itu saya punya, karena mau jadi hamba Tuhan, saya berpikir untuk masuk di I3, karena saya juga bertobat di Batu, Bapak Ibu. Saya benar-benar bergumul waktu itu. Terjadi dilema, muncul dilema, terjadi gejolak dalam diri saya. Tapi, kalaupun saya harus kuliah, dari mana biayanya? Orang tua sudah pasti tidak sanggup pada waktu itu. Orang tua sakit. Tidak pernah terpikir, Bapak Ibu, kalau akhirnya Tuhan bawa saya ke sini dan keluarga saya untuk akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Melayani full time sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun waktu saya sudah di sini, Bapak Ibu, ada seorang teman SMA saya yang mengirimkan tulisan biodata saya. Dan di situ ada semacam catatan yang saya tulis. Ini waktu SMA, waktu high school Bapak Ibu. Saya tulis biodata dan ada tulisan saya notes di situ, cita-cita melayani di Amerika. Dan teman saya tadi katakan, wah Ricky, ternyata memang Tuhan sudah punya rencana untuk kamu ya. Ternyata sekarang kamu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu tulis waktu kamu SMA. Kamu sekarang berada di Amerika. Tuhan memang mau bawa kamu ke sana. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sejak situasi berubah dalam keluarga kami, sejak papa saya jatuh sakit, sepertinya semua cita-cita saya, apa yang saya mimpikan, semuanya mustahil Bapak Ibu. Mustahil untuk terjadi. Nah, Bapak Ibu, itu saya. Hari ini kita akan lihat sama-sama belajar dari tokoh berikut, yaitu Maria, ibu dari Sang Juru Selamat. Kita tahu itu ibu dari Tuhan kita. Diceritakan oleh firman Tuhan, dicatat dalam Alkitab. Suatu waktu Tuhan menyela, atau saya katakan menyela atau menginterrupt kehidupan Maria dengan menyampaikan satu rencana. Yaitu rencananya sendiri yang memang telah ditetapkan, dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya, yang waktu itu, waktu Tuhan datang dalam hidup Maria, nubuatan itu akan segera menjadi kenyataan, akan segera terjadi. Dan ini sekali lagi sesungguhnya merupakan rencana kekekalan Tuhan. Rencana kekekalan Allah. Tidak saja bagi Maria, tapi bagi dunia. Kita sudah tahu bagaimana kisah akhir dan bagaimana akhirnya kisah Maria ini. Maria dikenal sebagai ibu dari Sang Juru Selamat. Ibu dari Mesias. Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh, apa yang dapat kita pelajari di sini? Apa yang bisa kita lihat di sini? Bapak Ibu, jangan lupa rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita yang memang sudah Ia tetapkan sebelum kita ada. Jika diikuti dengan ketaatan dari kita sekarang, maka apa yang sepertinya mustahil akan menjadi sebuah kenyataan. Itulah sejarah dan perjalanan hidup Maria. Itu yang terjadi dalam hidup Maria. Jika kita melihat kisah awal hidupnya, dan bagaimana situasi dan kondisi Maria ketika Tuhan datang melalui malaikat Gabriel waktu itu yang datang kepada Maria, semuanya mustahil. Tidak mungkin. Tanpa harapan sama sekali. Dan Bapak Ibu, dari kisah ini kita juga, atau saya mau share kepada Bapak Ibu, kita mau belajar tentang iman dan ketidakmustahilan. Kita mau belajar dari iman Maria sehingga akhirnya apa yang mustahil dalam hidupnya bisa menjadi kenyataan. Jika itu dalam rencana Allah, Bapak Ibu, Allah kita yang berdaulat, maka hal yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Dari kisah hidup Maria, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya pelajari, yang sudah menjadi berkat menguatkan saya lagi di Minggu Advent ini, yang akan saya share kepada Bapak Ibu hari ini. Saya yakin ini akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua.
Doa saya paling tidak akan menjadi pelajaran berharga buat kita semua, buat Bapak Ibu dan saya. Dan doa saya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Khususnya ketika kita atau Bapak Ibu, kita semua sedang berada di tengah-tengah dilema kehidupan. Khususnya di tengah situasi dan kondisi yang penuh kemustahilan. Yang Bapak Ibu katakan tidak mungkin terjadi. Ada beberapa hal yang ingin saya share Bapak Ibu. Yang pertama, saya belajar satu hal. Rencana Allah atau rencana ilahi selalu di atas rencana kita manusia. Nah, dalam Injil Lukas kita menemukan sebuah diskusi yang menarik dan mungkin langka yang terjadi antara manusia, dalam hal ini Maria, dan seorang malaikat. Itulah malaikat Gabriel. Pada suatu saat Tuhan mengutus malaikat Gabriel, malaikatnya ke kota Nazaret yang waktu itu tidak populer, kepada seorang gadis muda. Mungkin berusia sekitar 14 tahun pada waktu itu. Itulah Maria. Maria dikenal juga sebagai seorang perawan pada waktu itu. Bapak Ibu tahu kisahnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca bagian ini ada paling tidak 2 kata yang ditulis oleh Lukas ke dalam kisah Maria ini yang banyak kali diabaikan ketika kita membacanya. Yang menurut saya sebagai kata kunci dan kata penting dalam kisah Maria ini. Kata pertama, perawan. Yesaya memberitahu kita ketika Mesias datang ke bumi, ia akan lahir dari seorang perawan. Paulus juga memberitahu jemaat Galatia bahwa Tuhan mengutus putranya pada waktu yang tepat, lahir dari seorang perawan, Galatia pasal 4 ayat 4. Bapak Ibu, detail tentang Maria ini akan menjadi topik utama percakapan antara Maria dan Gabriel, malaikat Gabriel. Kata kedua yang saya lihat, kata bertunangan Bapak Ibu. Nah, kita juga belajar dalam teks ini bahwa selain Maria perawan, Lukas mencatat waktu itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Jangan lupa Bapak Ibu, pertunangan dalam adat Yahudi ini berarti mereka sudah dianggap menikah secara sah. Tetapi satu saja, mereka belum mengadakan upacara pernikahan, atau mereka belum boleh tinggal bersama, mereka belum boleh berhubungan seks, berhubungan badan. Masa pertunangan akan berlangsung sekitar 1 tahun untuk menguji kesetiaan mereka berdua. Kesetiaan pasangan tersebut. Dan malaikat Gabriel pada waktu itu muncul Bapak Ibu, bertemu Maria ketika saudara Maria yang bernama Elizabeth juga sedang hamil 6 bulan. Yang kita tahu nantinya lahir, yaitulah Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu, saya yakin, saya yakin sebagai orang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu dan saya, kita semua juga ingin tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa sih rencana Tuhan untuk saya? Apa sih rencana Tuhan bagi hidup saya, bagi keluarga saya? Dan apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita tanya Tuhan, kita baca firman Tuhan untuk minta tanda dari Tuhan. Bahkan seringkali kita juga minta tanda-tanda yang lebih spesifik. Atau Bapak Ibu yang banyak kali terjadi juga adalah Tuhan sengaja dalam tanda petik membiarkan kita bingung dan sepertinya tidak tahu jawabannya. Saya yakin Maria waktu itu juga tidak pernah Bapak Ibu datang kepada Tuhan, minta khusus kepada Tuhan untuk memilih dia menjadi ibu sang Mesias, menjadi ibu dari juru selamat pada waktu itu. Tapi yang pasti Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria, dan itulah yang malaikat Gabriel lakukan. Ia hadir dalam hidup Maria, memperkenalkan dirinya, bahkan berbicara kepadanya dengan cara yang sangat-sangat mencengangkan Bapak Ibu. Dan menyampaikan satu rencana Allah yang tampaknya mustahil sekali lagi waktu itu. Dengan berbagai aspek, alasan yang sudah kita dengar tadi, yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu tadi. Ingat, Maria seorang perawan, sudah bertunangan, belum resmi menikah, tidak boleh berhubungan badan, mereka belum boleh tinggal bersama. Tapi pada waktu itu, Maria mendapatkan janji Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Bapak Ibu, pikiran manusia bukan pikiran Allah sekali lagi. Ingat, rencana Allah selalu berada di atas rencana kita. Nah, itu juga yang terjadi dalam perjalanan hidup saya, Bapak Ibu. Saya lanjut lagi kisah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi. Saya tahu dengan persis bahwa Tuhan berbicara kepada saya, memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Saya tahu itu. Tapi setelah peristiwa demi peristiwa, khususnya peristiwa sakitnya papa saya berpikir bahwa, semua jalan untuk sekolah menjadi hamba Tuhan penuh waktu adalah hal yang mustahil. Mana mungkin? Biayanya dari mana? Siapa yang akan membiayai kuliah saya? Sehingga saya mulai memakai pikiran saya sendiri. Apa itu? Saya putuskan lebih baik saya tidak jadi hamba Tuhan. Saya ingin kuliah supaya saya bisa kuliah maksudnya sekolah sekuler, jadi arsitek. Mungkin saya bisa menghasilkan banyak uang dan saya bisa membantu keluarga saya. Tapi itu pun mustahil. Karena kuliah juga apapun, mau kuliah dimanapun membutuhkan biaya. Bapak Ibu, sepertinya saya harus langsung bekerja saja. Muncul pikiran berikut.
Supaya paling tidak dengan gaji yang saya terima, saya bisa membantu atau meringankan beban keluarga saya pada waktu itu. Sampai Bapak Ibu akhirnya Tuhan datang kepada saya. Ya tentunya tidak datang seperti malaikat Gabriel yang datang kepada Maria. Tapi Bapak Ibu, Tuhan datang kepada saya melalui sebuah peristiwa. Saya tidak bisa cerita tentunya secara detail, panjang lebar di sini. Cerita tentang hasil NEM saya waktu itu. Bapak Ibu ingat atau teman-teman ingat waktu zaman saya SMA waktu itu ada namanya NEM, nilai Eptanas Murni. Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa, tapi waktu itu nilai NEM, nilai Eptanas Murni saya benar-benar rendah. Saya kecewa, saya sedih, saya malu benar. Saya takut pulang ke rumah. Tentunya. Selain saya takut papa mama saya marah, tapi saya tidak mau membuat mereka kecewa, sedih, apalagi papa saya sedang sakit. Saya langsung datang kepada mentor saya, kepada seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu kenal Pendeta Aris Ilu yang waktu itu melayani di GEMI Makassar. Bapak Ibu, saya datang kepada dia dan saya lapor, saya cerita, dan Bapak Ibu saya tidak bisa lupa. Singkat saja. Pak Aris ketemu saya, dia lihat saya dan dia sampaikan, dia bilang ini kepada saya. Ricky, ingat kembali panggilanmu untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Kenapa kamu mau lari dari panggilan Tuhan? Karena Pak Aris, Pendeta Aris, tahu persis rencana saya untuk kuliah di perguruan tinggi sekuler. Untuk membatalkan diri. Masuk di I3 di Batu Malang. Bapak Ibu, belakangan baru saya tahu bahwa Tuhan memakai peristiwa itu, peristiwa rendahnya nilai Eptanas Murni saya, hanya untuk mengingatkan saya, hanya untuk memanggil saya, membawa saya kembali kepada panggilan Tuhan. Semula untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata saya tahu belakangan bahwa ternyata nilai Eptanas atau NEM saya tidak serendah itu. Sekali lagi panjang ceritanya Bapak Ibu. Tapi saya meyakini Tuhan memakai peristiwa itu untuk berbicara kepada saya. Bapak Ibu, seringkali Tuhan menampakkan diri dengan rencananya ketika atau berbicara kepada kita dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Seperti saya, marah, kecewa, sedih waktu itu. Tapi Tuhan datang kepada saya. Banyak kali juga Tuhan tidak datang atau berbicara kepada kita dengan cara-cara yang spektakuler. Seperti malaikat Gabriel datang kepada Maria. Bukan dengan cara-cara yang menghebohkan. Tapi dengan bicara dengan cara yang sederhana. Datang kepada kita, bicara kepada kita melalui cara yang biasa, melalui cara-cara yang normal. Apa itu Bapak Ibu? Melalui membaca renungan harian. Our Daily Bread mungkin yang kita baca pagi hari. Melalui khotbah yang kita dengar dari pendeta di gereja. Saran dan nasihat dari saudara-saudara seiman, dari para sahabat-sahabat kita yang setia mendoakan kita, yang mengasihi kita. Nasihat dari hamba Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu, seringkali kita tidak melihat itu sebagai cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita abaikan. Nasihat dari teman, saran dari teman, nasihat dari hamba Tuhan. Dengar khotbah. Tuhan sudah bicara, tapi kita abaikan. Bapak Ibu, sebenarnya tugas kita hanya satu. Tugas Bapak Ibu dan saya hanya satu. Dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Dalam kisah Maria ini, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan memberikan kejelasan kepada Maria tentang semua rencananya. Untuk menyelamatkan dunia melalui dirinya. Sekali lagi ada begitu banyak cara Tuhan berbicara kepada saya untuk mengingatkan saya lagi akan rencana Tuhan atas hidup saya. Bagaimana ia juga membawa saya kembali kepada panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Waktu itu saya masuk dan kuliah di I3 Bapak Ibu adalah sesuatu yang mustahil sekali lagi. Dari mana? Mana mungkin? Tapi rupanya rencana Tuhan lain. Dilema saya nampaknya mustahil untuk diselesaikan secara manusia pada waktu itu. Tapi tentu tidak bagi Tuhan. Rencana Tuhan sekali lagi selalu berada di atas rencana kita manusia yang terbatas ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Apa yang sepertinya mustahil hari ini dalam hidup Bapak Ibu? Ingat selalu Bapak Ibu, rencana Tuhan atau rencana ilahi selalu berada di atas semua rencana kita. Mungkin hari ini terlihat mustahil, tanpa harapan, tapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, saya belajar hal yang kedua. Rencana Allah rupanya tidak pernah menuntut kesempurnaan dari kita Bapak Ibu. Di kota Nazaret yang sangat sederhana itu, Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan berkata apa Bapak Ibu? Lihat bagian firman Tuhan tadi. Salam hai orang yang dikasihi. Ada terjemahan lain katakan, salam hai kamu engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Sungguh perjumpaan, menurut saya perjumpaan yang sangat spektakuler Bapak Ibu. Tidak biasa antara malaikat dan manusia. Apalagi setelah waktu itu baru saja melewati masa silent selama 350 tahun. Di mana manusia tidak pernah mendengar suara Tuhan lagi. Dari kitab Maliaki sampai Matius sampai kitab Injil ditulis Bapak Ibu. 350 tahun di mana Tuhan tidak pernah berbicara kepada manusia. Karena dosa, karena kedegilan hati manusia. Manusia tidak pernah lagi mendengar suara Tuhan.
Tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan. Sehingga kedatangan malaikat Gabriel, sapaan ini begitu dahsyat sehingga Maria sendiri dikatakan dalam Injil Lukas tadi sangat gelisah. Terjemahan lain katakan dia begitu terkejut, dia bingung dan heran mendengar sapaan malaikat Gabriel. Tapi malaikat Gabriel melanjutkan dengan menenangkan ketakutan Maria pada waktu itu dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah menemukan, atau Maria, kamu telah menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Bapak Ibu, tidak ada apapun dalam kehidupan Maria pada waktu itu yang boleh dikatakan layak untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Sama seperti Bapak Ibu dan saya, sama seperti kita semua hari ini. Tidak ada satupun dari kita, Bapak Ibu, termasuk saya, yang layak. Kita semua manusia berdosa. Maria bukanlah manusia yang sempurna, tapi ia hanyalah penerima kasih karunia Allah. Beginilah Bapak Ibu cara keselamatan bekerja. Beginilah cara Tuhan bekerja dalam memanggil tiap-tiap kita. Hanya oleh anugerahnya, hanya oleh kasih karunia, iman itu menjadi mungkin. Dan Allah membuat jalan bagi manusia yang jatuh, yang dirusak oleh dosa, untuk memiliki hubungan pribadi kembali yang intim dengannya. Melalui apa? Melalui anaknya yang akan dilahirkan oleh Maria ke dalam dunia. Sehingga Bapak Ibu, mari kita berhenti sejenak dan coba merenungkan kasih karunia Allah yang saya katakan tadi. Yang begitu luar biasa yang datang kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, izinkan saya lanjut cerita saya tadi. Tuhan akhirnya membawa saya dengan caranya yang ajaib masuk ke I3 Batu untuk sekolah, menjadi seorang hamba Tuhan. Dan yang lebih ajaib lagi Bapak Ibu, bagaimana ia memilih saya dan keluarga saya, bawa kami ke sini, ke negara ini untuk menjadi hamba Tuhan di sini. Bapak Ibu, saya tidak sekali lagi menceritakan apa yang saya alami, sekali lagi bukan sama sekali untuk menyombongkan diri. Saya hanya mau share kepada Bapak Ibu, melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Bagaimana dia memilih saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan juga termasuk membawa saya dan keluarga ke sini. Apalagi Bapak Ibu, sekarang Tuhan berikan saya kesempatan untuk memimpin NLCC Indonesia. Memimpin Global Outreach di New Life. Bapak Ibu, saya tidak pernah bermimpi. Ini benar-benar hal yang mustahil untuk saya pada waktu itu. Sampai bulan lalu saya masih bertemu dengan Pastor Ryan, asisten pastor dari New Life. Dan saya katakan, Ryan, coba kamu pikirkan mungkin ada orang lain yang lebih tepat untuk memimpin Global Outreach, Global Team. Siapa saya Bapak Ibu? Terlalu banyak keterbatasan dan kekurangan saya yang saya sadari. Tapi kembali kepada kisah Maria. Gabriel membagikan rincian rencana Tuhan. Maria akan mengandung, melahirkan Sang Juru Selamat. Gabriel memberikan apa yang boleh katakan saya sebut, saya pakai istilah Bapak Ibu, USG ilahi. Ultrasonografi secara ilahi. Ia memberikan hal-hal yang spesifik kepada Maria. Seperti yang kita lihat kalau kita memakai USG atau USG untuk melihat bagian-bagian dalam dari tubuh kita. Itu yang dilakukan oleh Gabriel kepada Maria pada waktu itu. Rupanya apa Bapak Ibu? Rupanya Tuhan memang dalam menggenapi rencananya tidak pernah memakai orang yang sempurna. Seringkali atau banyak kali dia memanggil dan memakai orang yang justru dianggap sampah atau tidak dianggap, tidak berarti oleh orang banyak. Banyak kali Tuhan memanggil orang-orang yang dianggap kurang potensial, kurang mampu oleh banyak orang. Banyak kisah dalam Alkitab. Ingat bagaimana Tuhan memilih dan memanggil Daud untuk menjadi Raja Israel. Kita tahu ceritanya. Ingat bagaimana Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Kita juga tahu ceritanya, kita tahu kisahnya. Kalau Bapak Ibu lihat sekali lagi Lukas pasal 1 tadi, khususnya 31 sampai 33 Bapak Ibu. Dikatakan sekali lagi, Maria pada waktu itu masih tidak yakin tentang bagaimana kehamilannya dan kehamilannya akan terjadi. Ia bertanya kepada Gabriel. Kenapa? Karena dia masih perawan waktu itu dalam status bertunangan dengan Yusuf. Sekali lagi di mana mereka tidak boleh tinggal bersama. Dan apa yang saya katakan tadi, dua kata ini sengaja ditulis oleh Lukas untuk menunjukkan bahwa hal tentang Maria akan hamil dan mengandung ini benar-benar perkara yang mustahil pada waktu itu. Tapi karena rencana Tuhan akhirnya menjadi satu kenyataan. Dan itulah yang dijelaskan oleh malaikat Gabriel. Dia katakan kepada Maria, Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, akan disebut anak Allah. Bapak Ibu, pernyataan yang jelas ini membedakan Yesus Kristus dari manusia lain yang pernah dan akan lahir dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia dikandung secara ilahi, bukan oleh manusia. Sekali lagi, Maria tidak sempurna. Tapi Tuhan memakai Maria. Rencana Tuhan sempurna untuk Maria. Dia tidak pernah salah memilih, memanggil seseorang untuk memenuhi dan menggenapi rencananya.
Kalau Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Dia juga yang akan pasti menguatkan dan melengkapi kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Yang pertama, rencana Allah atau rencana ilahi selalu berada di atas rencana manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, ingat rencana Allah rupanya tidak menuntut kesempurnaan. Banyak kali Tuhan untuk memenuhi rencananya, Dia memaki kita semua, orang-orang yang tidak sempurna. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya pelajari dalam kisah Maria ini, Bapak Ibu, rencana ilahi itu di atas manusia tidak menuntut kesempurnaan. Tapi satu hal, rencana ilahi harus ditaati. Injil Lukas mengakhiri percakapan Maria dengan Gabriel. Apa yang tampak seperti hal yang mustahil di mata Maria bukanlah hal yang mustahil ketika Tuhan bekerja. Setelah Maria memahami apa yang harus dia lakukan dan perannya dalam rencana ilahi ini, ia dengan rendah hati, boleh saya katakan, mengidentifikasikan dirinya sebagai apa? Bapak Ibu lihat baca. Dia katakan, aku hanyalah hamba. Maria mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tugas dia satu, mentaati suara Tuhan. Mengabdikan hidupnya untuk memenuhi rencana Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan 9 bulan sejak saat itu, Maria memang akhirnya melahirkan Mesias Sang Juru Selamat. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat selanjutnya, khususnya ayat 38. Apa yang Maria katakan di sini? Biasanya 37 atau 38 dalam terjemahan yang lain. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, tanpa banyak bertanya, Maria katakan, Tuhan, aku siap melakukan perintah Tuhan. Dia tahu resiko berat yang mungkin akan dia hadapi. Tetapi sebagai hamba, dia harus taat, Bapak Ibu. Karena dia tahu Tuhan yang memanggil dia. Sebuah tindakan yang nekat boleh saya katakan. Mengapa Bapak Ibu? Karena bagi orang Israel pada masa itu yang masih sangat taat pada hukum Taurat, sekali lagi, seorang gadis yang kedapatan hamil sebelum menikah, sekalipun sudah bertunangan, tapi anak yang dikandungnya bukan dari tunangannya, maka ia harus menerima hukuman mati dengan cara dirajam oleh batu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Maria taat. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pastinya akan menggenapi rencananya. Tuhan yang akan memberikan dia kekuatan. Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada dia. Dan Bapak Ibu, itu juga yang terjadi dalam perjalanan hidup saya dan pelayanan saya selanjutnya. Yang Bapak Ibu mungkin di NLCC tahu cerita Bapak Ibu. Ketika saya kembali kepada panggilan saya semula, saya taat kepada suara Tuhan. Tuhan buat mujizat. Apa yang tadinya mustahil menjadi sebuah kenyataan. Saya akhirnya bisa masuk ke I3, bisa menyelesaikan kuliah di sana. Bapak Ibu, itu juga yang terjadi dalam perjalanan hidup dan pelayanan saya selanjutnya, yang mungkin banyak dari jemaat NLCC tahu. Ketika saya kembali kepada panggilan saya yang semula, saya taat kepada suara Tuhan. Mujizat terjadi. Tuhan memakai keluarga saya, kakak sepupu saya, yang akhirnya tidak pernah saya pikirkan. Dia datang kepada saya dan katakan, Ricky, saya siap untuk membiayai kamu selama kamu kuliah di I3. Bapak Ibu, luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Itulah cara Tuhan, benar-benar ajaib. Bapak Ibu, ada beberapa kesimpulan mengakhiri khotbah saya hari ini tentang dilema iman dan kemustahilan. Jangan lupa, ketika rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita mungkin berpikir itu mustahil. Tapi ketika kehendak Tuhan dinyatakan dengan jelas dalam hidup kita, dan ketika kita memilih untuk taat, jangan pernah lupa, tidak ada yang mustahil. Saat rencana ilahi dijalankan, hal-hal yang spesifik dari rencana itu akan Tuhan sampaikan kepada kita secara jelas. Tugas Bapak Ibu dan saya hanya satu, belajar dari Maria. Kita hamba, taat pada apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, sebagai penutup dan kesimpulan dari khotbah saya hari ini, paling tidak ada beberapa pelajaran rohani penting yang saya dapatkan dari kisah Maria. Yang pertama, pelajaran tentang pilihan dan panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan untuk kita, untuk Bapak Ibu? Jangan lupa, panggilan Tuhan bukan terbatas pada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu seperti saya tadi. Jauh lebih luas dari itu. Panggilan untuk menjadi saksi di tengah keluarga. Panggilan untuk menjadi saksi di tengah lingkungan yang tidak percaya. Mustahil? Panggilan untuk beribadah. Panggilan untuk menghormati hari Sabat. Panggilan untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, mustahil, berat, sulit. Bapak Ibu, seringkali berbagai ribuan alasan kita pakai untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saya anak bungsu lah, saya tidak pandai bicara lah, oh mereka orang-orang yang sulit, anak itu lingkungan yang sulit, saya tidak cukup secara finansial, saya tidak punya uang, saya tidak bisa membantu orang lain, saya bukan orang kaya, saya tidak mungkin beribadah di hari Minggu, saya harus kerja, kalau tidak saya tidak bisa bayar semua bil saya, dan sejuta alasan yang lain. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi, Tuhan akan mampukan.
Tuhan berjanji Tuhan memerintahkan kita, memanggil kita untuk menghormati hari Sabat. Kita tidak perlu takut. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita. Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, di tengah lingkungan yang belum percaya. Ingat, panggilan dan rencana Tuhan di atas manusia. Panggilan rencana Tuhan tidak untuk mereka yang sempurna. Kita semua terbatas. Tapi Tuhan yang akan mampukan kita. Tugas kita hanya satu, taat. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran kedua, pelajaran tentang mujizat. Bapak Ibu, masa-masa Natal pertama penuh dengan mujizat. Coba Bapak Ibu lihat, baca sekali lagi kisah Natal pertama. Banyak orang dan juga gereja yang percaya bahwa mujizat seperti yang ditulis dalam Alkitab tidak akan pernah terjadi lagi di zaman sekarang. Tapi saya secara pribadi, saya yakin Bapak Ibu, mujizat masih berlaku sampai sekarang. Saya secara pribadi punya terlalu banyak contoh yang pasti tidak ada waktu untuk menceritakan di sini. Bagaimana Tuhan buat mujizat mencukupi kebutuhan keluarga kami selama kami 11 tahun ketika papa saya sakit. Bagaimana Tuhan buat mujizat membawa kami satu keluarga akhirnya bisa datang ke sini. Bagaimana Tuhan buat mujizat seperti yang saya sampaikan tadi. Ada keluarga kakak yang mensponsori saya masuk sehingga saya bisa kuliah di I3. Bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kami untuk berangkat ke sini 19 tahun yang lalu. Dan bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kami selama 3 bulan pertama kami tinggal di Amerika ini. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini. Bapak Ibu, terlalu banyak mujizat Tuhan. Apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Apakah ada doa dan harapan Bapak Ibu yang rasanya mustahil? Ingat kisah Maria ini. Apa itu? Masalah keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan, apa saja. Kalau Tuhan merencanakannya untuk Bapak Ibu, Tuhan akan menggenapinya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran tentang ketaatan. Ada rencana dan janji Tuhan yang jelas untuk Maria di sini. Tapi rencana dan janji Tuhan untuk Maria digenapi melalui apa? Keyakinan dan iman Maria yang begitu luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Rencana dan janji Tuhan juga digenapi melalui apa? Ketaatan Maria akan setiap perintah Tuhan melalui malaikat Gabriel. Maria, gadis remaja yang mengerti kedudukannya di hadapan Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Seorang hamba yang baik selalu mentaati apa yang diperintahkan tuannya tanpa perdebatan, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Janji Tuhan dalam hidup kita dapat terwujud jika kita taat pada firman-Nya. Kita hidup benar, Bapak Ibu. Tetapi kita hanya bisa taat jika kita memiliki hati seorang hamba. Hati hamba adalah hati yang akan selalu berkata, Tuhan ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu, hati hamba adalah hati yang tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Sekalipun pilihan yang diambil itu mengandung berbagai resiko dan tantangan. Saya menutup Bapak Ibu dengan satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chambers. Seorang hamba Tuhan terkenal, seorang penulis. Dia katakan begini, bila kesetiaan Anda dihadapkan dengan konflik batin, tetaplah taat pada Yesus Kristus, berapapun harga yang harus dibayar. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kisah Maria lagi. Hamba belajar banyak, hamba share kepada Bapak Ibu, hamba berdoa apa yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba melalui kisah Maria ini. Tentang iman dan kemustahilan. Tentang bagaimana Engkau bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Tentang bagaimana rencana-Mu di atas rencana kami manusia. Kiranya juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang mendengarkan hari ini. Apapun kondisi mereka, situasi mereka, khususnya ketika mereka sedang berada dalam situasi yang sepertinya mustahil. Tapi hamba berdoa firman Tuhan jadi berkat menguatkan mereka lagi. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagaimana Tuhan juga telah memberkati saya. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.